Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peradaban yang terjadi di Mesopotamia, yang mana peradaban ini terkenal dengan dua lembah sungai besar, yaitu lembah sungai Tigris dan sungai Efrat. Dan bagaimana pengaruh peradaban awal Mesopotamia ini terhadap uh, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa saat sekarang. Baik, untuk lebih jelasnya silakan saksikan video ini sampai selesai. Mesopotamia berasal dari dua kata, yaitu mesos yang berarti tengah dan potamus yang berarti sungai. Lembah sungai Efrat dan Tigris yang subur menjadi tempat kelahiran kota perdagangan. Sungai Efrat dan Tigris merupakan sungai yang bersumber dari pergunungan Armenia, Turki, dan keduanya berada di Mesopotamia. Lembah sungai Efrat dan Tigris berbentuk oleh daerah yang mengelilinginya adalah gurun yang terbentang luas, yaitu gurun Elbrus dan gurun Hamad. Wilayah Mesopotamia secara alami terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Mesopotamia atas dan Mesopotamia bawah atau Babilonia. Bangsa-bangsa yang pernah mengembangkan peradabannya di Mesopotamia adalah Sumeria, Akkadia, Babilonia, Assyria, dan Babilonia Baru. Mesopotamia terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris, yang saat ini menjadi Republik Islam Irak. Mesopotamia adalah negara kerajaan kota yang pada zaman perunggu terdapat kerajaan kota Sumeria yang berpusat di Akkadian dan kerajaan kota Assyria yang berpusat di Babilonia. Rumpun Semit menduduki daerah-daerah sekitar Mesopotamia. Mereka hidup secara semi-nomadik. Mereka beternak dan kafilah-kafilahnya yang bergerak untuk mengangkut dagangan. Pada musim hujan tiba, daerah di sekitaran Mesopotamia terjadi air bah, dan kemudian airnya menggenangi daerah-daerah di sepanjang aliran sungai. Jika mulai surut, kemudian meninggalkan lumpur yang amat subur di daerah-daerah ini, itulah mereka mulai bercocok tanam. Peradaban Mesopotamia merupakan peradaban tertua di dunia yang terletak di antara sungai besar, yaitu Sungai Efrat dan Tigris, sekarang Irak. Luas kawasan peradaban ini mencapai kurang lebih 6.000 km persegi. Bangsa Sumeria, Akkadia, Babilonia, Assyria, dan Babilonia Baru merupakan bangsa-bangsa yang pernah mendiami daerah ini. Peradaban Mesopotamia ditandai dengan kehidupan pada segi agraris. Mereka mendiami daerah rawa yang dikeringkan sehingga menjadi lahan pertanian yang subur. Sarana irigasi dan sistem pengairan seperti parit dan kanal sudah dikenal pada peradaban ini. Kepercayaan di Mesopotamia bermula dari kepercayaan yang dibawa oleh bangsa Sumeria, memuja banyak dewa, seperti diantaranya Dewa Anu atau Dewa Langit, Dewa Enlil atau Dewa Bumi, dan Dewa Ea, Dewa Air. Merupakan dewa utama yang dipuja oleh bangsa Sumeria. Untuk memuja dewa-dewa, bangsa Sumeria membangun kuil yang dikenal dengan nama zigurat, yang berarti bangunan tinggi seperti gunung. Zigurat dibuat lebih tinggi dari rumah penduduk. Kuil ini memiliki menara bertingkat-tingkat
yang dilengkapi dengan tangga. Selanjutnya, pada bidang pemerintahan, geografi Mesopotamia sangat berdampak pada perkembangan politik di wilayah itu. Di antara sungai dan kali, orang-orang Sumeria mendirikan kota-kota perdana dengan saluran-saluran irigasinya yang terpisah satu sama lain oleh bentangan gurun atau rawa yang luas dan terbuka, tempat berkeliaran suku-suku pengembara. Komunikasi antar kota-kota terisolasi itu sulit dan kadang berbahaya jika dilakukan. Oleh karena itu, masing-masing kota Sumeria menjadi sebuah negara kota yang merdeka dan gigih mempertahankan kemerdekaannya. Kadang-kadang, salah satu kota akan mencoba menaklukkan dan mempersatukan kota-kota yang sewilayah dengannya. Tetapi upaya-upaya semacam itu mendapat perlawanan dan tertumbuk pada kegagalan selama berabad-abad. Akibatnya, sejarah politik Sumeria penuh dengan peperangan yang berlangsung tanpa henti. Pada akhirnya, Sumeria pun dipersatukan oleh Enantum, tetapi persatuan itu rapuh dan gagal bertahan, karena bangsa Akkadia berjaya menaklukkan Sumeria hanya satu generasi sesudahnya. Kekaisaran Akkadia adalah kekaisaran pertama yang mampu bertahan melampaui satu generasi dan menyelenggarakan alih kepemimpinan raja-raja secara damai. Umur kekaisaran ini relatif singkat karena ditaklukkan bangsa Babilonia setelah bertahan selama beberapa generasi. Dan ketika tumbuh menjadi sebuah kekaisaran, wilayah kekuasaan Asyur dibagi menjadi daerah yang disebut provinsi. Tiap-tiap provinsi dinamakan menurut nama kota utamanya seperti Nineve, Sumeria, Damsyik, dan Arpad. Semua provinsi dikepalai oleh gubernurnya, masing-masing yang bertugas memastikan setiap orang membayar pajaknya. Para gubernur juga wajib menghimpun pasukan untuk maju, berperang, dan menyalurkan tenaga kerja bila ada pembangunan kuil. Seorang gubernur juga bertanggung jawab atas penerapan hukum di provinsi yang dipimpinnya. Cara ini memudahkan pengendalian sebuah kekaisaran besar, walaupun sebelumnya cuma sebuah negara kecil di Sumeria. Babel tumbuh pesat selama masa pemerintahan Hammurabi. Ia dikenal pencipta aturan hukum pertama di dunia. Dan segera Babel menjadi salah satu kota utama di Mesopotamia. Kelak Babel disebut Babilonia, yang berarti gapura dewa-dewa. Kota ini juga menjadi salah satu pusat pembelajaran terbesar dalam sejarah. Dalam bidang seni rupa, Mesopotamia menyaingi seni rupa Mesir kuno, baik dari segi kemegahan, kecanggihan, maupun tingkat kerumitannya. Di kawasan barat Eurasia, sejak milenium keempat sebelum Masehi, sampai wilayah itu ditaklukkan Kekaisaran Akhemenia Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Peninggalan seni rupa Mesopotamia sebagian besar berupa jenis patung batu dan tanah liat yang sangat tahan lama sifatnya. Hanya sedikit meninggalkan berupa lukisan yang mampu menyintasi zaman. Namun peninggalan-peninggalan ini menyiratkan bahwa lukisan-lukisan Mesopotamia umumnya berupa pembubuhan warna pada pola-pola hiasan geometris dan tumbuh-tumbuhan. Meskipun sebagian besar patung-patung juga diwarnai. Pada zaman Melek, aksara perdana, tatkala Mesopotamia berada di bawah kekuasaan Uruk, dihasilkan karya-karya yang canggih seperti bejana, warka, dan stempel-stempel silinder. Singa betina Geonol adalah sebuah patung batu gamping kecil yang menarik dari alam sekitar 3000 sampai dengan 2000 sebelum Masehi, berwujud separuh manusia dan separuh singa. Tidak lama sesudah zaman itu, muncul sejumlah patung berwujud iman-iman dan pemuja-pemuja bermata besar. Sebagian besar
terbuat dari pualam dengan tinggi mencapai 1 kaki, yang tampak tengah menghadiri upacara penyambutan berhala di kuil. Namun